Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam renungan saat ini. Kita bersama-sama akan merenungkan bersama-sama tema untuk kali ini, yaitu iman mendasari sikap positif. Iman mendasari sikap positif. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menerima makan rohani bagi kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dan penghiburan, bahkan petunjuk untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati kami yang akan bersama-sama mengikuti renungan ini. Berkati kami semuanya Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk bacaan kita, untuk renungan Jumat 4 Februari tahun 2022 ini adalah dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9. Pasal 9 ayatnya 26 sampai 31. Mari kita baca, kita dengarkan pembacaan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri murid Yesus nampak dalam memandang keadaan dan juga bersikap terhadap sesamanya. Jujur, kita kadang-kadang masih merasa senang ketika orang yang memusuhi, membenci, atau menyakiti kita mengalami masalah atau musibah. Misalnya orang yang memusuhi, membenci, dan menyakiti kita ditangkap polisi atau sakit. Dalam hati kita kadang-kadang merasa senang. Kita bersyukur dan bersikap bahwa itu kita anggap sebagai hal yang wajar. Jadi orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, itu mengalami masalah, kita anggap yang wajar. Karena kita merasa apa yang dialami oleh orang tersebut sebagai balasan atau hukuman karena orang tersebut telah membenci dan menyakiti kita. Maka apa yang dialami orang tersebut patut disyukuri, bahkan kalau perlu dirayakan. Apakah sikap kita seperti ini sudah mencerminkan kehendak Yesus
Di mana ketika di atas kayu salib, Yesus berdoa demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Yesus mengajarkan kepada semua muridnya cara hidup yang baru. Agar hidup setiap muridnya didasari dengan kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus telah mengajarkan agar hidup muridnya selalu berpandangan positif terhadap orang lain, juga terhadap keadaan yang dihadapinya. Seperti Yesus yang telah mengampuni orang-orang yang telah membenci dan menyalibkannya. Perbuatan yang negatif terhadap diri Yesus dibalas dengan perbuatan yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga menemukan sikap positif terhadap orang lain yang ditunjukkan oleh Barnabas, yaitu salah seorang murid Yesus. Di ayat 26 dikatakan demikian, ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi setelah bertobat, Saulus mau bergabung dengan persekutuan para murid Yesus. Tetapi tanggapan mereka kepada Saulus begitu negatif. Mereka takut dan tidak percaya kepada Saulus. Mereka masih mengingat tentang kekejaman Saulus yang telah membenci dan menganiaya mereka. Sekarang akan bergabung menjadi bagian mereka. Mereka tidak percaya kalau Saulus telah bertobat menjadi murid Yesus. Tentu secara manusiawi kita bisa memahami sikap para murid kepada Saulus. Karena Saulus telah berbuat kejam. Dan pasti mereka tidak mudah melupakannya. Maka mereka masih curiga terhadap Saulus. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Barnabaslah yang mempunyai pandangan berbeda terhadap Paulus atau Saulus. Ia menerima Saulus dengan tidak meragukan pertobatannya. Dalam ayat 27 disaksikan bagaimana Barnabas menolong Saulus. Demikian isinya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sementara jemaat atau murid-murid Yesus berpandangan negatif dengan mencurigai Saulus. Justru Barnabas menunjukkan sikapnya yang positif. Ia percaya bahwa Saulus telah benar-benar bertobat. Dan bahkan dengan beraninya Saulus telah memberitakan nama Yesus. Sikap Barnabas ini menunjukkan bahwa ia sedang mempraktekkan hidup sebagai murid Yesus. Hidup yang didasari dengan kasih dan pengampunan. Kasih yang ada dalam diri Barnabas telah menjadikannya ia bersikap positif terhadap Saulus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus, kita juga dipanggil untuk memiliki sikap yang positif terhadap orang lain. Ada yang mengatakan demikian, yang mengajarkan, mengingatkan kepada kita demikian. Tuhan selalu tertarik pada masa depan. Masa depan manusia dibandingkan dengan masa lalunya. Saya ulangi, Tuhan selalu tertarik pada masa depan manusia
dibandingkan masa lalunya. Kita dipanggil untuk menghargai siapapun tanpa melihat hidup masa lalunya. Karena dengan bersikap seperti ini menunjukkan hati kita terbuka bagi siapapun. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan hati yang terbuka kita akan ikut menciptakan suasana yang damai, tentram, dan saling menghargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Saulus juga bersikap luar biasa. Ketika ia dicurigai, ketika dia tidak diterima dengan mulus untuk bergabung dengan murid-murid Yesus, ia tidak sakit hati atau patah semangat. Ia tidak berpandangan negatif terhadap jemaat yang telah menolaknya. Tetapi justru ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar telah bertobat dan menjalani hidup yang baru. Ia menunjukkan imannya dengan tetap bersemangat memberitakan akan Yesus, memberitakan akan nama Yesus kepada siapapun. Iman Saulus tidak mudah goyah dalam menghadapi keadaan yang tidak nyaman karena ditolak. Kasih Sauluslah yang telah menjadikan ia tetap bersikap positif ketika ia ditolak oleh jemaat Yerusalem. Sikap Saulus ini bisa menjadi teladan bagi kita, agar kita juga mempunyai iman yang kokoh, kasih yang besar dalam menghadapi berbagai keadaan yang tidak nyaman. Kalau kita menghadapi tantangan hidup, justru kita bisa membuktikan akan kedewasaan iman kita. Ingat, iman itu mendasari sikap positif. Seperti Barnabas bersikap positif terhadap Saulus, demikian juga Saulus bersikap positif menghadapi hidup yang tidak nyaman karena penolakan jemaat Yerusalem. Mari kita terus menumbuhkan iman kita agar kita mempunyai sikap yang positif terhadap sesama, juga terhadap keadaan yang kita hadapi setiap saat. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri untuk renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, atas kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu Tuhan, yang mengajar kami bahwa iman menjadi dasar sikap positif kami terhadap sesama, juga terhadap keadaan yang kami alami. Kami belajar dari Barnabas dan Saulus, kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, akhir-akhir ini penderita COVID-19 meningkat kembali Tuhan. Engkau boleh menyadarkan untuk masyarakat bangsa Indonesia ini agar kembali menyadari pentingnya menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga pandemi bisa segera berakhir dan kami menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh nyaman, tidak seperti sekarang ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang terpapar COVID, Tuhan dampingi siapapun dia Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kiranya Engkau yang penuh cinta kasih memberkati untuk para medis. Engkau berkati untuk mereka yang berusaha merawat, menyembuhkan yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga untuk
keluarga yang mendampingi Engkau berkati meskipun tidak bisa berdekatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih studi Tuhan. Berkati dalam mereka menyelesaikan studinya Tuhan. Pimpinlah mereka semuanya di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini Tuhan. Berkati para orang tua yang mencari rezeki untuk kebutuhan keluarganya, juga untuk kebutuhan studi bagi anak-anak dan keluarganya Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk seluruh warga GKJ Sarimulyo Yogyakarta Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, baik karena sakit penyakit maupun keadaan ekonomi yang mereka hadapi, atau pergumulan iman yang berat bagi mereka Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, yang dalam proses penyembuhan, Tuhan hadir menolong mereka, memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono Tuhan, untuk Ibu Ami Birowo, untuk anak Amoresa, untuk Bapak Ngatimin, untuk Bapak Ibu Budiandono, untuk Bapak Wilson Siagian, untuk Bapak Seswo Prayitno, untuk Bapak Warsito Utomo, untuk Ibu Sriwiyati. Kami berdoa untuk Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, dan juga Bapak Prayit Tuhan. Engkau hadir di tengah penderitaan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, yang ikut melayani mereka yang sedang sakit. Tuhan berikan juga kesehatan dan kesabaran. Segala sesuatu yang diperlukan, biaya-biaya untuk berobat juga Tuhan cukupi dengan berkat rezeki Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga karena usia lanjut mengalami kelemahan tubuh, hadir dan hiburkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kurmaryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagia Paijo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, dan Bapak Suprapto dari wilayah 6. Berkati orang tua kami ini, biarlah iman yang ada pada mereka menjadi penopang kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing. Kiranya mendampingi dan memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa juga untuk persiapan perjamuan kudus dalam ibadah tanggal 6 Februari nanti Tuhan. Kau berkati persiapan jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayankan nanti Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin.